Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Hasibuan. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas materi tentang prestasi-prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum kita mengetahui prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, alangkah baiknya kita harus mengenal siapakah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari pemerintah Bani Umayyah. Memerintah hanya 3 tahun kurang lebih, tahun 99 sampai 101 Hijriah. Akan tetapi, masyarakat yang dipimpin mengalami peningkatan kualitas secara drastis, terutama dalam hal status ekonomi, taraf pendapatan dan kehidupan sosial masyarakat begitu tinggi, sampai mencari warga masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah begitu sulit. Nama Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memimpin dinasti Umayyah pada tahun 717 sampai 720 Masehi harum karena dinilai sebagai seorang pemimpin yang cakap dan berhasil mensejahterakan rakyat. Dia dianggap banyak berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Berbeda dengan khalifah dinasti Umayyah pada umumnya, Umar bukan keturunan dari khalifah sebelumnya. Dia ditunjuk langsung oleh Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan khalifah ke-7 sekaligus keponakan Umar. Masa kepemimpinan cukup singkat, hanya sekitar 2-3 tahun. Namun peran Umar dalam mengutamakan kepentingan rakyat dan menyebar luaskan sangat besar. Umar bin Abdul Aziz berusaha memperbaiki segala tatanan yang ada di masa kekhalifahannya, seperti menaikkan gaji gubernur, memakmurkan rakyatnya dengan memberi santunan anak yatim dan fakir miskin, dan memperbarui dinas pos. Baiklah, selanjutnya prestasi apa saja sih Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Yang pertama itu bidang agama, kedua itu bidang pengetahuan, ketiga itu bidang sosial politik, yang keempat itu bidang ekonomi, yang kelima itu bidang militer, yang terakhir itu bidang dakwah dan perluasan wilayah. Selanjutnya pada bidang agama, prestasinya itu yang pertama itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi menjadi ajaran lagi. Kedua, membuat agenda kerjasama bersama dengan para utama besar seperti Sulaiman bin Umar dan Hasan al-Basri. Yang ketiga itu menetapkan hukum yang didasarkan dari syariat Islam. Yang keempat itu mengumpulkan sejumlah hadis dan kemudian dipilah dan dipilih antara hadis sahih dan palsu, sehingga tidak bersatu, tidak bercampur aduk antara hadis yang sahih sama hadis yang palsu. Pemilihan tersebut dikerjakan oleh Imam bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Yang kedua itu prestasinya di bidang agama. Prestasinya di bidang pengetahuan. Pada bidang ilmu pengetahuan, Umar bin Abdul Aziz mengadakan sebuah pertemuan pendalaman pada ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah dengan memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria atau Mesir ke Antioquia dan Haran atau Turki. Yang ketiga itu bidang sosial politik. Yang pertama itu menggunakan perilaku politik yang dilandasi dari nilai kebenaran dan keadilan. Yang kedua itu mengutus delegasi dalam mengawasi kinerja para gubernur.
Hal ini dilakukan sejumlah daerah supaya bisa menetapkan kebenaran dan keadilan dalam menjadikan pemimpin. Yang ketiga itu memecat para gubernur yang tidak melaksanakan perintah agama dan senang menzalimi rakyatnya. Kemudian diganti dengan gubernur yang taat dan takwa dan bersih. Yang keempat itu di bidang ekonomi. Yang pertama itu menjadikan pajak rakyat semakin ringan. Yang kedua itu membuat aturan terkait dengan pelaksanaan timbangan dan takaran. Yang ketiga membentas model kerja paksa. Yang keempat itu memperdayakan lahan pertanian, membangun irigasi, membangun sumur dan jalan raya. Yang kelima itu lebih memprioritaskan fakir miskin dan anak yatim. Yang keempat itu di bidang militer. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak memprioritaskan bidang militer ketika menjadi pemimpin. Namun tidak berarti ia memiliki angkatan perang yang tidak hebat, sebab kepemimpinan lebih berorientasi pada upaya dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut membuat lebih cenderung melakukan pembangunan dalam negeri. Yang terakhir itu bidang dakwah dan perluasan wilayah. Prestasi Umar bin Abdul Aziz pada masanya memiliki orientasi dalam kepemimpinannya. Ia berhasil memperluas wilayah dengan metode dakwah serta menekankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan dalam perluasan wilayah, ia tidak menggunakan militer. Selain itu, tradisi lama yang sering mencela Ali bin Abi Thalib beserta keluarga saat khutbah sholat Jumat tidak lagi dilakukan pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sebab menurutnya tidaklah baik. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih suka membacakan firman Allah, lebih suka membacakan ayat suci Al-Quran yang termaktub dalam surah An-Nahl ayat 90. Baiklah, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.